Alhamdulillah, luar biasa saya mendapatkan pencerahan siang ini, betapa para ilmuwan sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi keselamatan masyarakat dan keselamatan konsumen. Nah, jadi saya langsung saja to the point. Sekarang bola ada di masyarakat dan di konsumen. Ya, saya ulangi. Pemerintah, ilmuwan sudah menyediakan berbagai instrumen, makanan, minuman yang aman dan sehat bagi masyarakat. Nah, semua terpulang kepada masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui perubahan perilaku. Saya ulangi, melalui perubahan perilaku. Nah, kalau kita perhatikan, coba Bapak dan Ibu perhatikan, penanggulangan COVID saat ini, yang paling utama bukan penyediaan vaksin, bukan penyediaan obat-obatan, tapi yang utama adalah pemutusan ini menggunakan prinsip perubahan perilaku. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Nah, tentu ini merupakan sebuah studi yang luar biasa, bahwa ternyata One Health dapat dicapai kalau kita memiliki perilaku yang sejalan dan seimbang. Nah, demikian juga dengan COVID sekarang. Dengan COVID sekarang ini, yang diubah adalah perilaku. Nah, baru ilmuwan mencari obat-obatan yang sesuai dengan hal tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba memaparkan bagaimana food safety di dalam consumer perspective. Oke, yang pertama, sebitas. Betapa pentingnya makanan tadi sudah dijelaskan dari sisi kesehatan, dari sisi kebutuhan manusia. Ternyata dari sisi ekonomi, ini GDP kita hampir 22% itu berasal dari makanan dan minuman. Ya, jadi dari industri makanan dan minuman. Jadi kalau industri ini macet, nah kita bisa bayangkan ekonomi juga macet. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita perhatikan bahwa selama 50 tahun merdeka, ya, makanan belum tergeserkan sebagai penyumbang, salah satu penyumbang terbesar dari ekonomi nasional kita. Nah, sekarang bagaimana behavior manusia, behavior konsumen dalam urusan makanan? Setelah hampir 70 tahun kita merdeka, ini ada yang menarik. Ternyata sebagian masyarakat kita hampir 50% pengeluarannya untuk membeli makanan. Berbeda dengan di negara maju, semakin kecil proporsinya. Nah, tentunya kalau Pak Dekan mungkin 10% untuk makanan, ya. Apalagi Pak Wakil Dekan, ya. Apalagi Prof. Yoni nih, Pak Dekan, ya. Bukan 50% lagi. Kalau Dekan Kemal cuma 5% deh. Kalau Ibu Prof. Sumiati yang 20% kosmetiknya gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi ini dijadikan ukuran orang sejahtera atau tidak. Jadi kalau uang kita semakin banyak dikeluarkan untuk membeli makanan, artinya posisi kita masih belum sejahtera. Ini bukan berarti outputnya, kuantitasnya, ya. Pak Dekan mungkin 10% itu 20 juta untuk membeli makanan, ya gitu ya. Tapi hanya 10%. Nah, kira-kira demikian. Nah, jadi selama 70 tahun merdeka, ini belum berubah drastis. Masih 50-50, ya. Orang kota lebih besar sedikit, ya. Nah, ini menunjukkan betapa dari sisi ekonomi, pangan ini memegang peranan yang sangat penting. Nah, kita lihat di sini, sedikit perilaku konsumsi di Jakarta. Dan ternyata tentu ini adalah dua kota yang sangat besar, yang paling kaya. Ternyata di Jakarta rata-rata ya pengeluaran untuk konsumsi per kapita itu 2 juta. Kemudian disusul dengan Kalimantan Timur. Nah, tentu yang lain akan lebih rendah lagi. Nah, ini gambaran perilaku konsumsi masyarakat kita. Nah, satu lagi kita lihat, bagaimana mencapai One Health for All. Tidak mungkin tercapai kalau konsumennya itu punya perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran kesehatan yang benar. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan, nomor 14 di slide saya, paling bawah.
ini data survei 2018. Rata-rata pengeluaran membeli rokok, nah ini tolong perhatikan, 67.000 per kapita per bulan. Orang desa lebih parah lagi nih, sedikit lebih besar, 68.000. Wah, ini Pak Bagus mungkin bisa menjelaskan kenapa nih orang desa lebih banyak merokok nih. Apa karena stres gitu ya? Nah, bandingkan ini lebih tinggi dari membeli ikan, udang, kerang. Padahal itu sumber protein. Nah, ini tantangan kita nih, Prof. Sum. Ya, ternyata orang desa, orang kota lebih senang beli rokok dibandingkan beli udang sebagai sumber protein. Nah, ini yang menarik lagi. Mengalahkan beli daging yang cuma 43.000. Nah, ini perilaku. Jadi kalau dari sisi mitigasi risiko, masyarakat itu perilakunya the first line of defense untuk mencapai one health for all. Jadi kalau perilakunya nggak sesuai, jangan harap kita mendapatkan kualitas kesehatan yang sangat baik. Suatu saat saya ngobrol dengan dokter, cerita-cerita mengenai penyakit, ya. Penyakit zaman dulu tuh namanya penyakit menular, ya. Mencret, diare, ya. Kemudian kata dokter, sekarang penyakit itu udah menurun. Digantikan oleh penyakit apa sih, bilang dok? Itu yang disebut dengan NCD, non-communicable disease. Penyakit yang tidak menular. Apa itu? Penyakit yang diakibatkan karena perilaku. Diabetes, jantung, walaupun keren kedengerannya. Ya, si Anu sakit apa? Kalau disebut sakit mencret kan ini kurang gengsi gitu kan. Tapi kalau disebut dia kena serangan jantung, rada keren sedikit walaupun berbahaya gitu ya. Nah, ternyata ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh perilaku. Ya, makan tidak teratur, stres, kurang gerak. Nah, makanya Bapak dan Ibu walaupun sekarang kerja di rumah harus gerak. Paling nggak keluar rumah, ya. Mungkin olahraga ringan, kelilingin rumah 1000 kali, insya Allah sehat, ya. Nah, cukup setengah jam. Nah, jadi penyakit-penyakit ini di Bogor itu sudah dominan, dan saya yakin di tempat lain juga sangat dominan. Nah, jadi kita lihat struktur makanan, kebanyakan dari kita spend more money on tobacco. Tidak ada satu dokter pun yang mengatakan mengonsumsi rokok itu sehat. Nah, ini adalah menimbulkan keprihatinan. Terus terang. Jadi tugas kita bersama para pendidik bagaimana mengubah perilaku ini. Nah, ini sedikit. Ternyata ini perbedaan antara orang mampu dan tidak mampu. Jadi tadi hipotesisnya semakin dia mampu, maka semakin sedikit pengeluarannya untuk makanan, persentasenya. Mungkin jumlahnya sangat besar, ya. Nah, slide berikutnya. Nah, ini kita lihat juga apa yang terjadi di sini? Ternyata orang di desa, ya, ini pengeluarannya lebih tinggi untuk membeli makanan dibandingkan dengan orang kota. Ya, nah ini menunjukkan kesejahteraan di desa masih kalah oleh orang kota. Ya. Nah, data ini menggambarkan apa? Pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas makanan dan daerah tempat tinggal. Nah, ternyata kita lihat, baik orang kota maupun orang desa, itu persentase pengeluarannya untuk makanan jadi itu sangat tinggi dibandingkan yang lain. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan new normal, perilaku new normal, ya, saya akan memprediksi, begitu kebebasan dikeluarkan oleh pemerintah, maka orang akan kembali lagi, cari makanan jajanan, cari kuliner, ya. Jadi saya tidak sepakat dengan para ahli yang begitu membuat prediksi perubahan perilaku yang drastis. Contohnya, hari Sabtu yang lalu, Sabtu yang lalu saya pergi ke Bogor. Ternyata restoran penuh, Pak Bagus. Parkiran juga penuh, nggak ada lagi jaga jarak. Ya, tidak ada lagi jaga jarak. Jadi survei ini menguatkan fakta bahwa orang akan senang keluar rumah. Ya, jadi nggak usah khawatir, para pemilik restoran, para pemilik warung sebentar lagi akan dipenuhi. Ya,
Karena itu salah satu perilaku yang nggak bisa dihindari oleh orang, yaitu berkumpul dan bertemu dan makan di luar rumah. Ya. Nah, berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang bukan makanan, nah ternyata perilaku kita, kebanyakan income kita dikeluarkan untuk perumahan, ya, dan juga peralatannya, termasuk listrik dan lain sebagainya. Nah, sekarang ramai nih, konsumen banyak mengeluh karena tagihan listrik naik, ya. Kemudian ditanya oleh DPR, Direktur PLN, apa benar naik? Tidak katanya. Tapi banyak konsumen mengeluh naik, ya. Nah, kemudian ada lagi yang joknya, oh ini karena konsumen kita kebanyakan nonton drama Korea katanya ya, sehingga listriknya naik. Nah, ini masih perdebatan. Tapi intinya rumah ini masih pengeluaran yang paling utama. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, apa kaitannya keamanan pangan ya dengan perilaku preferensi? Ini sebuah model yang sangat lama yang menggambarkan bagaimana perilaku preferensi makanan ditentukan oleh faktor apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada personal faktor, ada faktor sosial ekonomi, ada faktor budaya. Nah, tetapi yang paling penting adalah faktor karakteristik makanan itu sendiri. Nah, ini yang di sebelah kanan. Ini yang disebut dengan faktor intrinsik. Nah, di situ ada appearance, odor, temperatur, flavor, tekstur, quality. Nah, jadi quality inilah yang pertemuan antara apa yang dikatakan oleh Prof. Yoni dan juga Prof. Sumiati, yaitu salah satu karakter, salah satu komponen dari quality adalah keamanan pangan. Nah, jadi semakin konsumen kita berikan informasi yang baik, maka semoga dia semakin memilih makanan yang aman. Nah, itu harapan kita. Nah, keamanan pangan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Di sana dibuat definisi apa yang disebut dengan keamanan pangan. Ya, Bapak dan Ibu, saya yakin ini sudah sangat familiar, tapi akan saya sedikit jelaskan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Nah, yang menarik di sini, termasuk unsur keamanan pangan, tolong dicatat ya oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan tidak membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Nah, jadi hak konsumen yang disebut dengan pangan yang aman adalah yang halal untuk konsumen muslim. Jadi mereka yang menyediakan pangan tidak halal dan tidak memberitahu konsumen, maka dia sudah melanggar Undang-Undang tahun 2012 tentang pangan. Nah, di situ perpaduannya. Jadi, premis saya adalah bahwa food safety ini adalah bagian dari food quality. Ya. Jadi food safety adalah bagian dari food quality. Dan semua konsumen ketika dia memilih makanan, dia akan memilih makanan yang berkualitas. Nah, termasuk di dalamnya adalah makanan yang aman. Nah, di dalam undang-undang tersebut apa yang disebut dengan kualitas makanan? Nah, ternyata kalau kita lihat, Bapak dan Ibu kita perhatikan di sini, ada 7 komponen yang disebut dengan kualitas pangan yang bagus. Sanitasinya bagus. Nah, nanti Pak Yoni, Prof. Yoni bisa menjelaskan sanitasi seperti apa. Nah, kemudian bahan tambahan pangan yang aman. Nah, kemudian juga pangan produk rekayasa genetik diatur, jangan sampai membahayakan. Kemudian, nah ini iradiasi pangan seperti apa? Ya, yang ini di sebagian di kita masih kontroversial. Nah, nanti Prof. Sumiati lebih ahli dalam menjelaskan itu. Kemudian kemasan. Nah ini, tolong diingat, bagi konsumen kemasan seringkali menjadi daya tarik. Ya, kita mencintai, menyukai makanan tertentu karena kemasannya. Nah, ini juga menjadi bagian dari quality. Yang kedua, harus ada jaminan keamanan pangan.
Dan yang terakhir, tolong dicatat, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, jadi halal itu adalah bagian dari food safety, dan food safety adalah bagian dari food quality. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsumen, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu tercantum hak dan kewajiban konsumen. Nah, kita lihat pada poin nomor 1, ya. Jadi one for health dapat dicapai ketika konsumen itu memperoleh makanan, minuman, barang dan jasa itu yang aman, nyaman, dan memberikan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Ini sudah tercantum di dalam. Nah, itu jadi titik temunya. Jadi titik temunya dari perspektif konsumen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kondisi nanti pada saat new normal. Apa industri yang paling tumbuh di sana? Nah, saya memperkirakan perilaku yang sudah tumbuh sebelumnya, ini akan tumbuh berikutnya, yaitu adalah yang kita sebut dengan bisnis kuliner. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi isu yang menarik. Karena wisata kuliner, ya, ini akan menjadi wisata andalan pada saat new normal. Karena apa? Seperti yang dikatakan Prof. Yoni, ini adalah kebutuhan utama. Wisata kuliner akan mendorong perekonomian wilayah. Saya ulangi, wisata kuliner akan mendorong perekonomian wilayah. Kenapa? Karena pelaku usaha wisata kuliner, pelaku usaha kuliner, jasa kuliner adalah biasanya orang-orang setempat. Ya, jarang orang pergi ke Surabaya untuk menikmati misalnya McDonald atau Starbucks. Pasti dia mencari makanan kuliner setempat. Nah, karena itu ini adalah andalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Nah, kalau kita lihat, sejak puluhan tahun yang lalu, perusahaan jasa makanan itu sudah menerapkan strategi pesan antar atau delivery. Ya, terutama dipioniri oleh perusahaan-perusahaan jasa makanan chain seperti KFC, McD, dan lain sebagainya. Nah, ternyata strategi ini diadopsi oleh jasa kuliner. Sebelumnya, hanya monopoli perusahaan-perusahaan besar, jasa kuliner yang besar. Tetapi sekarang, dengan tumbuh dan berkembangnya transportasi online, yang menyebabkan strategi ini bertemu, yang dibutuhkan oleh industri jasa kuliner dan yang dibutuhkan oleh transportasi online. Nah, jadi strategi yang awalnya dikelola oleh hanya perusahaan besar, sekarang menetes kepada jasa kuliner level yang paling bawah. Dan ini luar biasa, ini hikmahnya teknologi tersebut. Sehingga apa? Transportasi online dan teknologi informasi memungkinkan semua jasa makanan dari berbagai level itu dapat menjalankan strategi delivery order. Ya. Nah, bahkan ada cerita yang menarik nih. Kalau Bapak dan Ibu sempat main ke Las Vegas, ya, itu di sebelahnya delivery order nanti ada yang disebut dengan ini, apa namanya, drive-thru. Awalnya kan drive-thru, orang bisa beli makanan dari pintu mobil, ya. Nah, tapi di Las Vegas itu dikembangkan yang disebut dengan drive-thru marriage. Jadi menikah melalui pintu mobil. Nah, apa maksudnya? Jadi orang mau menikah, datang ke satu jendela, pintu, ya, kemudian mobilnya berhenti, nanti ada pendeta yang memberikan seremonial, kemudian langsung diberikan surat menikah, langsung dicap. Ya, dulu itu kalau nggak salah $25. Nah, Pak Arif bisa coba di sana, Pak Arif, ya. Nah, biasanya di Amerika itu hukum perkawinan diatur oleh negara bagian. Jadi ada negara bagian yang mempermudah pernikahan. Ya. Nah, kalau misalnya uangnya cukup, masuk ke dalam, ada pendeta yang pidato dan lain sebagainya. Jadi kalau di kita dikenal drive-thru. Nah, ini ya, drive-thru makanan, di sana drive-thru marriage, ya.
Nah, konsep ini pada saat pandemik di Amerika digunakan untuk apa? Wisuda. Jadi mahasiswanya duduk di mobil, kemudian melewati rektor, kemudian rektor memberikan salam. Nah, ini di sebagian sekolah SMA di California. Jadi wisudanya dilakukan di lapangan olahraga. Kemudian semua wisudawan naik mobil. Kemudian dari mobil itulah diberikan ijazah dan lain sebagainya. Nah, ini mensiasati. Nah, itu sedikit cerita mengenai drive-thru. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada saat nanti pandemik akan semakin kuat lagi, itu kolaborasi jasa kuliner dan transportasi online. Dalam bidang dua hal strategi marketing, yaitu kolaborasi distribusi dan promosi. Ya, dan ini menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, jasa kuliner itu memperluas area pemasaran dan menjangkau. Dan di lain pihak, ini sesuai dengan need konsumen. Need konsumen ketika dia malas keluar, maka dia bisa memesan. Di lain pihak, transportasi online juga mendapatkan mitra bisnis untuk meningkatkan penjualannya. Konsumen memiliki pilihan. Nah, yang penting dari sisi konsumen, maka ini memiliki pilihan yang beragam tentang jasa kuliner yang disukainya, tanpa hambatan geografis. Kalau sekarang kita ingin makanan yang enak, kita tahu harus pergi 20 kilo, seperti saya tinggal di Bogor Barat, maka dengan jasa transportasi online, hambatan itu bisa terpenuhi. Nah, yang menarik bahwa di dalam strategi kolaborasi ini, bukan hanya distribusi, tapi promosi. Karena apa? Merek jasa kuliner akan tercantum pada aplikasi jasa transportasi, sehingga dapat dilihat, dibaca oleh banyak konsumen dari berbagai wilayah. Inilah sebuah promosi yang efisien dan efektif bagi merek kuliner. Karena apa? Perusahaan jasa kuliner tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk beriklan dan di internet. Tidak memerlukan infrastruktur, tidak memerlukan membuat sistem internet. Demikian juga, dia tidak perlu investasi di kendaraan bermotor. Nah, menurut saya, new normal ini akan semakin menguatkan kolaborasi antara transportasi online dengan jasa internet. Nah, apa kaitannya dengan food safety? Nah, tentu ini yang menjadi paling ujung, ini paling penting. Karena food safety di dalam delivery order punya potensial problem. Nah, ini mungkin bisa jadi areanya riset nih, para dosen dan para mahasiswa di sekolah vokasi, Pak Dekan. Ya. Roda 2, sebagian besar tidak dirancang untuk membawa makanan. Padahal kita memesan makanan siapapun ojek online yang membuka aplikasi kita. Nah, tentu ini potensial problem resikonya makanan rusak dan terkontaminasi cemaran saat delivery. Nah, ini mungkin belum ada risetnya nih. Nah, mungkin teman-teman vokasi ini menarik untuk dilihat. Yang kedua, bisa jadi yang dipesan berbeda dengan yang diterima. Ya. Makanan tiba lebih lambat dari yang dijanjikan karena berbagai hal, sehingga tidak sesuai dengan harapan konsumen. Misalnya makanan yang seharusnya dihidangkan matang, hangat, ternyata sudah datang sudah dingin dan lain sebagainya. Nah, jadi isu di dalam delivery order ini adalah isu mengenai food safety. Dan kalau kita perhatikan, maka ojek online hanya mengandalkan kemasan yang disediakan oleh oleh jasa kuliner. Dan ini mungkin tugas kita untuk memeriksa apakah kemasan itu aman bagi konsumen, aman untuk mendelivery. Nah, ini mungkin salah satu isu yang sangat penting ya. Jadi ini yang mungkin area riset kita, area pemerintah untuk bisa bekerja lebih banyak, bagaimana bahwa bisnis ini harus tetap jalan, tetapi aspek perlindungan konsumen harus menjadi perhatian. Nah, demikianlah mungkin sepintas sharing saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan masa pandemi ini untuk mengedukasi konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas. Itu yang pertama Pak Ujang, dari Bu Nina, kemudian dari Bu Arifiani. Apakah peristiwa pandemi COVID-19 ini memungkinkan perubahan preferensi konsumen terhadap produk makanan? Itu Pak Ujang. Silahkan Pak Ujang. Ya, baik. Terima kasih Bu Nina. Juga tadi ada Bu siapa?
Nah, yang pertama yang terjadi sekarang pada masa pandemik, kampanye sosial marketing untuk pencegahan COVID itu relatif berhasil. Artinya banyak saluran yang menyuarakan hal yang sama. Nah, karena itu nampaknya intensitas ya dan frekuensi itu memang harus ditingkatkan untuk mengubah ini. Walaupun tidak serta-merta orang akan berubah gitu. Tapi contoh yang paling konkret kita lihat hampir sebagian besar yang tinggal di kota itu dia cerdas, tahu untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, ini adalah dampak tadi semua perusahaan, individu, tokoh, para pemimpin formal di pemerintahan itu menyuarakan satu pesan yang sama. Jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan. Terus-menerus itu diulang-ulang, ya. Nah, kalau hal yang sama dilakukan, insya Allah ini akan terjadi gitu. Hanya saja memang yang sekarang ini kalau dari sisi teori komunikasi kan tadi, jangan sampai menimbulkan ini pesan yang terlalu banyak gitu, sehingga nanti membingungkan konsumen. Nah, tapi memang harus terencana nih setelah masa pandemik, apalagi nih yang harus dilakukan, ya. Nah, sayangnya memang ini sulit untuk bersama-sama menyampaikan pesan yang sama gitu. Tapi kita berharap ada lembaga yang konsisten terus-menerus memberikan pesan yang sama, ya. Nah, biasanya konsumen itu mau berubah perilakunya kalau immediate resultnya itu dirasakan. Jadi benefitnya langsung itu dirasakan, ya, atau sanksinya langsung dirasakan, ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, perubahan perilaku. Nah, tergantung perubahan perilaku yang mana, ya. Konsumen itu pada prinsipnya bisa berubah, tetapi perubahan perilaku tidak cepat, ya. Biasanya konsumen mau berubah perilakunya kalau ada sanksi dan ada reward yang jelas, ya. Misalnya yang paling gampang, naik kereta sekarang kalau nggak pakai kartu nggak bisa. Itu jelas rewardnya dan jelas punishment-nya. Maka konsumen dengan cepat berubah perilakunya, ya. Nah, demikian juga yang sekarang ini, ya, perubahan perilaku apakah mereka akan mengurangi berkumpul? Saya tidak melihat ada perubahan perilaku orang akan segera. Bahkan saya sudah banyak dengar WhatsApp group sudah merencanakan kapan nih kita kumpul katanya, ya. Nah, padahal pandemi belum berakhir tuh, ya. Nah, kecuali tadi ya ada reward, ada punishment-nya yang ini, ya. Nah, jadi sama juga perilaku makan perlahan tapi berubah, tetapi mungkin memerlukan generasi. Contohnya misalnya konsumsi beras, ternyata perilakunya tidak berubah drastis. Ya, mungkin Pak Arif Darmanto lebih ahli nih melihat data-data konsumsi beras. Selama 50 tahun terakhir, itu perubahannya tidak begitu drastis. Kita masih tergantung. Bahkan pemerintah selama 50 tahun terakhir, kebijakan pangannya masih berorientasi beras. Ya. Nah, jadi tadi, sepanjang masa pandemi itu reward-nya, punishment-nya nggak jelas, konsumen kembali lagi seperti biasa. Jadi saya termasuk orang yang tidak sependapat, orang yang heboh. Nanti masa new normal akan ada perilaku begini, perilaku. Tidak akan terjadi semuanya. Ya, paling hanya 1-2. Karena kita harus paham orang Indonesia itu. Misalnya merokok saja, sudah diberi ancaman mati begitu. Ya, tetap saja orang merokok. Nah, ini ya. Nah, kecuali itu diancam apapun yang namanya sudah addicted itu sulit. Apalagi kalau cuman peluangnya 5% mati karena COVID. Nah, makin berani lagi dia. Ya, jadi rokok saja udah jelas itu. Ya, jadi kita akan kembali ke perilaku seperti semula, ya. Begitu semakin kecil risiko dari COVID itu, maka akan semakin meninggalkan perilaku itu. Nah, ini ya kira-kira perilaku. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Prof. Ujang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri ada juga satu saran dari Ibu Mahrinasari bahwa bagaimana IPB tidak hanya mendorong kepada pemerintah untuk memberikan juga label bagi
produk fresh ternak, misalnya daging fresh, tidak hanya halal tetapi juga aman, utuh dan sehat itu Pak, mungkin Pak. Mungkin label itu mungkin perlu juga diperjuangkan oleh teman-teman, mohon dukungan dari teman-teman di PB mungkin Pak. Itu kira gambarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada tambahan sedikit Pak Bagus. Silakan Pak Ujang. Kemudian saya riset mengenai frozen chicken meat itu ya. Memang ini kembali ke persepsi konsumen. Dari sisi kesehatan kan frozen chicken meat itu yang bagus, yang aman. Tapi bagi masyarakat yang namanya daging segar, ikan segar itu maksudnya daging segar atau ayam segar itu adalah yang baru dipotong, kemudian langsung diperjualbelikan. Nah, tentu Prof. Yoni dan Prof. Sumiati lebih tahu apa risikonya gitu. Jadi malah mereka menganggap yang kita kampanyekan itu kan daging yang frozen, yang aman, tapi di masyarakat. Nah, ini kembali lagi edukasi. Ujungnya adalah, jadi apa yang sehat bagi kita belum tentu bisa diterima gitu. Jadi kembali lagi ke persepsi. Nah, kecuali pemerintah memutus tadi, tidak boleh menjual daging langsung, ya harus difrozenkan karena supaya aman. Nah, baru orang akan berubah. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin jutaan pedagang gitu. Jadi persepsi ini sangat penting karena terkait dengan itu yang terjadi di masyarakat kita. Yang namanya daging yang segar itu yang baru dipotong, ya. Malah yang sebetulnya bagus itu yang dihindari oleh mereka karena dianggap itu daging tidak laku, makanya ditaruh di kulkas gitu. Nah, ini dari sisi konsumen. Nah, mungkin Prof. Yoni lebih tahu mengenai ini dan Prof. Sumiati. Baik, makasih Pak Ujang. Berikutnya Pak Denny tadi apakah